Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feninda Septi Hoirunisa dengan NPM 18.03.05.0047 dari kelas 4B Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Magelang. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi tunarungu. Yang pertama yaitu tunarungu dari segi bahasa dan tunarungu dari segi istilah. Yang pertama yaitu definisi tunarungu dari segi bahasa. Tunarungu berasal dari dua kata, yaitu tuna dan rungu. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Sedangkan tunarungu menurut istilah yaitu seseorang yang mengalami kekurangan atau kehilangan kemampuan mendengar, baik sebagian atau seluruhnya, yang diakibatkan karena tidak berfungsinya alat pendengaran, yang mana seseorang tidak dapat menggunakan alat pendengarannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik tunarungu. Yang pertama yaitu karakteristik secara fisik yang meliputi 1. Cara berjalannya kaku dan agak membungkuk. 2. Gerakan tangan dan gerakan kakinya lincah. Dan ketiga, gerakan matanya cepat dan beringas. Selanjutnya yaitu karakteristik dari segi bahasa. Yang pertama, anak tunarungu itu terbatas dalam kosakata berbahasa. Yang kedua yaitu anak tunarungu juga kurang menguasai irama dan gaya bahasa dalam berbahasa. Dan yang ketiga yaitu anak tunarungu juga kesulitan dalam memahami bahasa verbal dan bahasa pasif. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dalam segi kepribadiannya. Biasanya anak tunarungu itu yang tidak berpendidikan cenderung mempunyai sifat yang suka murung, penuh curiga, lalu curang dan kejam atau bengis, terus tidak simpati dan tidak dapat dipercaya, lalu cemburu dan penuh emosi. Lalu anak tunarungu juga menunjukkan kondisi yang lebih neurotik karena tidak mengalami keamanan dalam kepribadiannya. Dan biasanya anak tunarungu itu bersifat atau berkepribadian yang introvert. Lalu dari segi karakteristik emosi dan sosialnya. Biasanya anak tunarungu itu suka menafsirkan hal-hal atau sesuatu itu secara negatif. Lalu kurang mampu untuk mengendalikan emosinya yang sering bergejolak. Dan juga suka memiliki perasaan rendah diri dan suka merasa diasingkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Asna Lufia Damayanti, NPM 18.03.05.0035. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tunarungu. Bahwasanya tunarungu itu dapat diklasifikasikan menjadi 4 hal, yaitu yang pertama karena tingkat kehilangan pendengaran, yang kedua saat terjadinya ketunarunguan, yang ketiga karena gangguan pendengaran secara anatomis, dan yang terakhir yaitu secara etimologi. Yang pertama, berdasarkan tingkat kehilangan pendengarannya diperoleh melalui tes dengan menggunakan audiometer. Jadi ketunarunguan dapat diklasifikasikan menjadi 5. Yang pertama, tunarungu ringan. Seseorang yang mengalami tunarungu ringan akan mengalami kehilangan pendengaran antara 27 sampai 40 desibel, sehingga akan sulit mendengar suara yang jauh. Jadi membutuhkan tempat duduk yang lebih strategis letaknya. Yang kedua yaitu tunarungu sedang. Seseorang yang mengalami tunarungu sedang akan mengalami kehilangan pendengaran antara 41 sampai 55 desibel. Jadi seseorang yang mengalami tunarungu sedang itu dapat
mengerti percakapan antara jarak 3-5 meter secara berhadapan atau face to face, tetapi tidak bisa mengikuti diskusi kelas. Jadi ia membutuhkan alat bantu dengar dan juga terapi khusus. Yang ketiga, tunarungu agak berat. Seseorang yang mengalami tunarungu agak berat akan mengalami kehilangan pendengaran antara 56 sampai 70 desibel. Seseorang tersebut hanya dapat mendengar suara dari jarak dekat saja, sehingga ia membutuhkan alat bantu dengar, atau juga dapat diberikan latihan pendengaran serta latihan untuk mengembangkan kemampuan bicara dan bahasanya. Yang keempat itu tunarungu berat. Nah, seseorang yang mengalami tunarungu berat itu antara 71 sampai 90 desibel, sehingga seseorang tersebut hanya dapat mendengar suara-suara keras dari jarak dekat saja, sehingga membutuhkan pendidikan yang khusus dan juga intensif, atau bisa juga menggunakan alat bantu dengar serta latihan untuk mengembangkan kemampuan bicara dan bahasanya. Yang terakhir itu tunarungu berat sekali. Seseorang yang mengalami tunarungu berat sekali ini mengalami kehilangan pendengaran antara lebih dari 90 desibel. Jadi, seseorang tersebut hanya mampu mendengar suara yang keras, tetapi ia lebih menyadari suara melalui getarannya, bukan melalui pola suara. Sehingga ia lebih mengandalkan penglihatannya daripada pendengarannya dalam berkomunikasi. Yang bisa dilakukan itu dengan menggunakan bahasa isyarat ataupun bahasa ujaran. Yang kedua, berdasarkan saat terjadinya. Ketunarunguan itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ketunarunguan prabahasa. Ketunarunguan prabahasa itu kehilangan pendengaran yang terjadi sebelum kemampuan bicara dan bahasanya berkembang. Yang kedua, ketunarunguan pasca bahasa. Berarti kehilangan pendengaran yang terjadi beberapa tahun setelah kemampuan bicara dan bahasanya berkembang. Yang ketiga, itu berdasarkan letak gangguan pendengaran secara anatomis. Ketunarunguan itu dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, tunarungu tipe konduktif, yaitu kehilangan pendengaran yang terjadi pada telinga bagian luar dan juga tengah. Yang kedua, tunarungu tipe sensorineural, yaitu tunarungu yang disebabkan terjadi kerusakan pada telinga dalam atau saraf pendengarannya. Yang ketiga itu tunarungu tipe campuran, yang merupakan gabungan dari tipe konduktif dan juga tipe sensorineural. Artinya kerusakan yang terjadi pada telinga luar atau tengah dan juga telinga dalam atau saraf pendengarannya. Yang keempat itu berdasarkan etiologi atau asal-usul ketunarunguan itu dapat diklasifikasikan menjadi 2. Tunarungu endogen yang pertama, yaitu tunarungu yang disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan dari kedua orang tuanya. Yang kedua, tunarungu eksogen, yaitu tunarungu yang disebabkan oleh faktor non-genetik atau bukan dari keturunan. Kemudian adalah penyebab ketunarunguan.
Menurut Sarjono tahun 2000 nomor 10-20 mengemukakan bahwa faktor penyebab ketunarunguan itu dibagi menjadi 3, yaitu pada masa prenatal, natal, dan pada masa postnatal. Kemudian yang pertama adalah faktor-faktor sebelum anak dilahirkan atau pada masa prenatal, yaitu yang pertama adalah faktor keturunan, kemudian cacat air atau campak. Yang ketiga terjadi toksemenia atau keracunan darah. Kemudian penggunaan plikinia atau obat-obatan dalam jumlah besar, kekurangan oksigen atau yang biasa disebut anoksia, dan kelainan organ pendengaran sejak lahir. Faktor yang kedua adalah faktor saat anak dilahirkan atau natal. Nah, faktor ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama karena faktor resus atau RH ibu dan anak yang sejenis. Resus atau faktor resus ini adalah kadar protein khusus atau antigen D pada permukaan sel darah merah. Masalah yang mungkin saja terjadi pada resus ibu yaitu jika resus ibu dan resus janin itu berbeda, khususnya bila resus ibu negatif dan resus janin positif, maka tubuh ibu akan memproduksi antibodi yang bisa membahayakan janin. Maka cara untuk mengetahuinya adalah dengan tes darah. Tes darah ini dapat dilakukan pada awal semester pertama di kehamilan untuk mengantisipasi dan menangani perbedaan resus. Namun jika hal ini sudah terjadi, maka ibu dan janin harus terus memantau pada kehamilannya. Dan pada awal masa kehamilan juga dianjurkan untuk melakukan injeksi imuglobin resus. Kemudian faktor yang kedua karena anak lahir prematur, yang ketiga anak lahir menggunakan forceps, dan yang keempat proses kelahiran yang terlalu lama. Kemudian faktor yang ketiga adalah karena faktor sesudah anak dilahirkan atau faktor postnatal. Nah, ini faktor-faktor ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama karena infeksi, yang kedua karena meningitis atau peradangan sel selaput otak, kemudian yang ketiga tunarungu perseptif atau yang bersifat keturunan. Nah, tunarungu perseptif ini atau tunarungu syaraf yaitu ketunarunguan yang disebabkan oleh kerusakan pada telinga bagian dalam dan atau klokea. Nah, ini sulit untuk disembuhkan karena ini merupakan faktor keturunan. Kemudian yang keempat adalah otitis media yang kronis. Otitis media ini adalah infeksi pada telinga bagian tengah, tepatnya pada rongga di belakang gendang telinga. Infeksi telinga bagian tengah ini seringkali timbul akibat batuk, pilek, flu, atau alergi sebelumnya. Kemudian yang kelima adalah terjadi infeksi pada alat-alat pernafasan. Biasanya infeksi ini terjadi pada saluran eustasius yang menghubungkan antara telinga dan hidung. Selanjutnya adalah penanganan bagi penyandang anak tunarungu. Yang pertama adalah menggunakan alat bantu pendengaran. Nah, alat ini biasanya berupa implan klokea yang dipasang pada telinga melalui pembedahan. Kemudian juga ada alat bantu pendengaran yang dapat dipasang dan dilepas sesuai dengan keinginan. Selain itu, alat bantu pendengaran ini juga dapat dipasang pada perangkat elektronik, contohnya seperti TV, telepon, dan radio. Kemudian yang kedua adalah dibangunnya sekolah inklusi. Sekolah inklusi ini menjadi salah satu solusi untuk anak tunarungu karena sekolah inklusi ini merupakan perkembangan baru dari dunia pendidikan. Pada sekolah inklusi, setiap anak disesuaikan dengan kebutuhan khususnya. Semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi dan penyesuaian, mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan pendidikan, sistem pembelajaran, sampai pada sistem penilaiannya. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi pada anak tunarungu adalah dengan bahasa isyarat. Kemudian yang keempat adalah dalam melakukan pembelajaran dibutuhkan untuk membantu anak tunarungu yaitu dengan media yang sesuai, yaitu medianya biasanya berupa media visual. Media pembelajaran yang dapat digunakan adalah contohnya seperti media simulasi visual. Hal ini dapat diterapkan dengan cermin artikulasi, gambar, dan gambar disertai tulisan. Kemudian yang kedua ada media stimulasi auditoris. Alat ini
Biasanya contohnya yaitu speech trainer yang merupakan alat elektronik yang melatih bicara anak dengan hambatan sensorik pendengaran. Kemudian yang ketiga, contohnya yaitu dengan suara yang dibuat oleh manusia. Kemudian yang keempat, media dengan sistem aplikasi pendengaran, antara lain seperti ABM, cochlear implant, loop system, dan lain-lain. Nah, dalam penjelasan tersebut bahwa media visual itu bisa diterapkan pada anak tunarungu karena anak tunarungu memerlukan media belajar yang berupa alat peraga untuk memperkaya perbendaharaan bahasa. Alat-alat peraga itu antara lain seperti miniatur binatang, miniatur manusia, gambar-gambar yang relevan. Kemudian yang keempat, adanya terapi. Terapi ini yang dapat diterapkan pada anak tunarungu itu ada dua. Yang pertama yaitu adalah terapi wicara. Terapi wicara ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan mengekspresikan bahasa pada anak, baik verbal maupun nonverbal. Yang kedua adalah dengan terapi kegiatan bermain. Nah, terapi ini dapat menjadikan anak mampu membedakan suara dan nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Rosita, NPM 1803050038. Saya dari kelompok 3, mata kuliah anak berkebutuhan khusus, yaitu dengan tema tunarungu. Nah, pada kali ini saya ingin memaparkan hasil video, yaitu yang berjudul Desainer Tuli Kebanggaan Indonesia. Nah, desainer tuli kebanggaan Indonesia ini dia bernama Raffi Abdurrahman Ridwan yang berumur 16 tahun. Masih sangat muda ya. Kemudian beliau ini sekolah di homeschooling di daerah area Jakarta Timur. Beliau adalah desainer muda Indonesia yang sangat mendunia. Kemudian beliau ini sebagai desainer penyandang disabilitas. Beliau terlahir sebagai tunarungu, akan tetapi beliau ini tetap bisa berkarya, banyak sekali karyanya, keren-keren juga. Dan tunarungu ini tidak membuat dirinya itu menyerah, malahan dia sangat suka membantu orang. Dia terkenal ramah, baik, pantang menyerah. Pokoknya dia ini semangatnya itu sangat bagus, semangatnya itu tinggi banget. Nah, pada tahun 2011 beliau ini berkolaborasi dengan desainer Barli Asmara. Dia menampilkan banyak karyanya gitu ya, soalnya berkolaborasi juga dengan desainer ternama. Kemudian pada tahun 2013 beliau ini bekerja sama dengan model Tyra Banks. Nah, pada kesempatan itu juga beliau juga menampilkan banyak karyanya. Dia menampilkan karya-karyanya yang sebagai desainer itu. Terus kemudian beliau ini sangat didukung oleh ibundanya, sangat didukung oleh ibunya sendiri itu untuk membantu beliau dalam membuat karyanya ini lebih bagus. Nah, pada saat ibunya mengandung Raffi Ridwan ini, ibunya itu terkena virus rubella. Maka beliau itu divonis oleh dokter karena janinnya berisiko mengalami gangguan pendengaran. Nah, akan tetapi ibunya itu memilih untuk mempertahankan janinnya itu. Mau bagaimanapun besoknya, tetapi ibunya Raffi Ridwan ini tetap kekeh ingin menyelamatkan bayinya, ingin merawatnya, ingin membimbingnya karena sudah janji. Kemudian bakat pertama yang terlihat dari Raffi Ridwan itu adalah pada saat beliau itu umur 3 tahun. Nah, pada umur 3 tahun ini, beliau itu terinspirasi dari Ariel Putri Duyung, mermaid itu. Nah, pada saat itu juga beliau itu
mulai menggambar baju. Nah, kemudian ibunya ini mulai mulai mendukung pada saat itu. Nah, pada saat itu juga ibunya itu mulai memberikan majalah mode dan mengajak Raffi Ridwan ini untuk melihat pameran fashion, pameran pergelaran busana gitu ya. Kemudian banyak rintangannya, soalnya ada juga yang bilang sama ibunya Raffi Ridwan ini, kok boleh sih anak laki-laki menggambar banyak baju perempuan gitu. Terus ibunya ini sudah tidak memperhatikan kata-kata itu ya. Tadinya juga agak takut, akan tetapi beliau tetap optimis karena Raffi Ridwan ini sangat berbakat dalam menggambar desain-desain baju itu. Kemudian mulai dari dia pantang menyerah, rajin gitu. Nah, jadi berkat pantang menyerah, berusaha, nah gitu, sekarang beliau mendapatkan beasiswa sekolah fashion di Amerika. Nah, dan saat ini beliau sedang menjalani terapi agar besok bisa mengikuti dengan sekolah tersebut. Beliau ini sangat terkenal dengan ramah, baik, pantang menyerah, kerja keras, dan selalu semangat. Nah, sekian penjelasan dari video desainer kebanggaan Indonesia tadi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.